Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, pengendara mobil yang menodongkan senjata di kawasan Duren Sawit dini hari tadi ditangkap polisi. Pelaku berinisial MFA saat ini diperiksa intensif di Polda Metro Jaya. Jalan aja! Gua jalan aja ya! Udah mbak, mau mbak? Pengendara mobil yang menodongkan senjata di Duren Sawit, Jakarta Timur akhirnya ditangkap. Pelaku ditangkap di parkiran salah satu mal di Jakarta Selatan. Yang bersangkutan kita amankan di salah satu parkiran mal di Jakarta Selatan. Kemudian sekarang sudah kita hadirkan di Polda Metro Jaya dilakukan pemeriksaan untuk pendalaman. Ya, ini salah satu pesan memang perbuatan yang kurang baik yang dilakukan oleh tersangka dengan inisial adalah MFA yang sekarang masih kita lakukan pendalaman terhadap bersangkutan. Pagi tadi Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya juga melakukan olah tempat kejadian perkara terkait aksi pengemudi mobil yang menodongkan senjata mirip senjata api. Olah TKP dilakukan karena aksi penodongan senjata diduga berawal dari tabrakan antara pengemudi mobil dengan pengendara motor. Sementara untuk kepemilikan senjata yang mirip senjata api tersebut, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Jalan aja! Gua jalan aja ya! Waduh. Ya! Sebelumnya, video seorang pria menodongkan senjata ke pengendara motor viral di media sosial. Berdasarkan informasi, pria ini menodongkan senjata setelah menabrak pengendara motor wanita di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Cabut udah! Urusan polisi besok! Para pengendara motor lain yang berusaha menolong pun akhirnya membiarkan pengendara mobil lewat setelah ditodong senjata. Tim Liputan iNews melaporkan. Koboi jalanan di Duren Sawit telah ditangkap polisi, namun apa motifnya mengacung-acungkan senjata kepada warga? Kami akan bahas bersama Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus yang sudah bergabung sama kami melalui sambungan telepon. Selamat sore Pak Yusri. Selamat sore, Mas. Baik, berikutnya juga ada kriminolog dari Universitas Budi Luhur, Ibu Hazizah Gusmita. Selamat sore, Bu Hazizah. Ya, sore, Mas. Baik, saya ingin ke Pak Yusri terlebih dahulu. Pak Yusri, hingga saat ini apakah motif dari pelaku sudah diketahui, Pak? Sementara masih dalam pemeriksaan oleh Krimum Polda Metro Jaya, penyidik di sini terhadap yang bersangkutan. Memang baru siang tadi kita amankan, ya, baru beberapa lama yang kita amankan yang bersangkutan. Kita ketahui bersama bahwa memang ini viral di media sosial adanya pengemudi sekitar Jalan Ponyo Sugiono ya di Duren Sawit yang sempat mengacungkan satu senjata terhadap orang yang ada di TKP, kemudian ada yang memviralkan melalui handphone, dan ini yang membantu juga lah petugas dalam hal ini karena memang sempat plat nomornya itu diviralkan sehingga kita mudah untuk mengidentifikasi dan berhasil kita amankan di bersangkutan yang sekarang masih dalam pemeriksaan. Itu, Mas. Baik, Pak Yusri, ada informasi bahwa pelaku ini diamankan sempat lari ingin keluar kota. Apakah betul demikian ataukah diamankan di Jakarta, Pak? Tidak, karena memang kan ini berdasarkan plat nomor yang kita dapat, ya. Kemudian kita kan ini membentuk tim, Mas. Ada dua awal terjadinya adalah laka lantas yang memang disampaikan oleh video yang melalui viral. Kemudian kita dari tim yang kita bentuk ini adalah tim dari Ditlantas Polda Metro Jaya untuk menangani laka lantasnya, juga membantu untuk mengidentifikasi kendaraan pemiliknya siapa di situ. Kemudian dan senjata api, senti dalam hal ini senjata. Kemudian itulah yang kemudian tim dari Krimum juga bergerak bersama-sama untuk bisa mengejar siapa yang mengeluarkan tersebut. Nah, itu yang kemudian berhasil kita amankan. Kediamannya sesuai alamat kita dapatkan. Memang pada saat penyidik datang ke sana, yang bersangkutan tidak ada di tempat. Oleh keluarganya dihubungi melalui telepon dan berhasil kita ketemu di salah satu parkiran di mall di Jakarta Selatan dan mengamankan yang bersangkutan untuk kita bawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan. Baik, lalu untuk senjatanya ini jenis apa, Pak? Awal sekarang ini kita ketahui juga adalah airsoft gun, ya. Setelah kita amankan juga barang bukti. Airsoft gun, Pak, ya? Itu ada airsoft gun, ya, betul. Baik, apalagi Pak yang ikut diamankan pada saat mengamankan pelaku, Pak, selain senjatanya?
jelas kendaraannya ya Mas ya, kendaraannya karena memang ini kan berhubungan juga dengan laka lantas juga karena dari Ditlantas sudah melakukan olah TKP, memeriksa beberapa saksi-saksi yang ada untuk bisa menentukan kan awal mulanya dari kecelakaan Mas. Kemudian itulah yang terjadi. Kita lihat di video yang viral sempat ada seseorang yang menggunakan senjata api dengan emosi, makanya ini masih kami dalami semuanya. Soal kepemilikan senjata sendiri, Pak, ini benar milik pelaku atau? Ini yang saya bilang, ini masih kita dalami, Baik. pemeriksaan masih kita kumpulkan semua alat-alat bukti yang ada, termasuk juga siapa sih pemiliknya, apakah ada surat-surat, nanti akan kita sampaikan kalau sudah memang. Ini masih dalam pemeriksaan. Baik. Saya ingin ke Bu Hazizah. Bu Hazizah, fenomena seperti ini bukanlah yang pertama kali. Sering sekali orang merasa percaya diri begitu memiliki senjata, kemudian mengacungkannya di depan umum kepada warga, apapun konteksnya itu. Dari kacamata Anda seperti apa? Ya, jadi kalau kita mau melihat dulu ya, bicara soal senjata api. Nah, karakteristik kepemilikan senjata api. Nah, kalau kita melihat, kalau kita ingin memiliki senjata api, karena kan tidak semua orang-orang yang memiliki senjata api yang ada di masyarakat itu orang-orang tertentu. Kan? Bisa kita kalau secara awamnya kita tahu ya memang aparat penegak hukum, anggota baik itu tentara maupun anggota Polri. Gitu. Tapi bisakah masyarakat sipil memilikinya? Bisa, tapi dengan beberapa persyaratan yang sudah diatur oleh undang-undang. Gitu ya. Sehingga kalau kita melihat kalau ada masyarakat sipil yang memiliki senjata api, nah senjata api ini tidak seperti barang pada umumnya gitu ya. Ketika kita ingin memilikinya maka kita akan dengan mudah mendapatkannya. Bukan persoalan harganya gitu ya. Kalau kita misalnya ingin membeli sesuatu barang yang branded gitu dengan harga ratusan juta, kita punya uang. Misalnya saya punya uang 1 miliar, saya ingin membeli barang tas A gitu ya, barang branded 100 juta harganya. Saya bisa aja gitu mendapatkannya. Tapi kita bicara soal senjata api, maka ada beberapa hal yang memang harus dijalani untuk memiliki senjata api tersebut. Sehingga ketika seseorang sudah memiliki senjata api yang di masyarakat ini kan tidak banyak, tidak lazim gitu ya, tidak hanya orang-orang tertentu dengan tujuan juga tertentu dan beberapa tes yang sudah harus dijalani. Sehingga ketika orang itu memiliki senjata api, maka secara pribadi kepemilikan senjata api yang spesial ini juga membuat seseorang sipil ini juga akan merasa berbeda, spesial, istimewa, karena dia memiliki barang yang tidak pada umumnya dimiliki oleh orang lain. Gitu. Nah, apalagi barang ini barang yang seperti apa karakternya kan yang memang dimiliki oleh tadi seperti anggota, gitu ya, aparat penegak hukum, gitu. Nah. Penggunaannya pun digunakan untuk apa gitu. Kalau misalnya di luar sipil tadi, ketika sipil menggunakan secara pribadinya tadi ya, kalau dibilangin percaya diri, iya, merasa spesial, iya, merasa berbeda dari masyarakat pada umumnya, iya, karena punya barang yang sesuatu nih yang membuat orang itu bisa ini senjata api kan ketika kita menggunakannya maka akan penggunaannya tidak tepat maka akan dianggap penyalahgunaan. Misalnya tadi ya, kalau menggunakannya kepada tempat yang tidak tepat gitu. Kemudian kan kalau sipil menggunakannya maka ada tadi persyaratan tertentu seperti atlet gitu ya bisa menggunakannya yang sudah melalui proses-proses tahap-tahap tadi penggunaan senjata api. Tapi ketika digunakan untuk dibawa kemana-mana, maka orang tersebut merasa secara psikologisnya akan merasa gagah gitu ya, punya senjata, karena ini ketika senjata api ini digunakan maka kecepatannya kan akan beda dengan senjata tajam gitu ya, senjata lainnya. Ketika pegang saja orang akan merasa takut, ya kan, orang masyarakat lain melihat senjata api ini saja ketika seseorang memegang senjata gitu kan, orang lain akan melihat takut, apalagi mengeluarkan bahasa-bahasa yang ada ancaman di dalamnya. Memegang senjata itu. Dan saat ini saya akan bertanya kembali kepada Bu Hazizah. Bu, ini terkait dengan arogansi pengendaranya ini bagaimana, Bu? Ya, itu tadi ya, kalau kita memiliki
barang tadi, barang yang dinilai tidak yang berbeda kepemilikannya dari masyarakat umum, tentu secara pribadi orang tersebut akan merasa spesial, istimewa, khusus gitu ya. Karena barang ini tadi yang harusnya dimiliki, yang berhak menggunakannya gitu di luar masyarakat sipil adalah aparat tadi, penegak hukum gitu ya. Ketika kan penggunaan senjata api oleh para penegak hukum untuk melakukan sebuah tindakan gitu ya, baik itu pembelaan diri atau melakukan tindakan kepada pelaku-pelaku kejahatan misalnya gitu ya, dalam sebuah peristiwa kejahatan. Nah, ketika orang sipil, masyarakat sipil memilikinya, maka secara tidak langsung merasa ada sesuatu yang spesial tadi, merasa diri itu lebih berhak dan lebih berbeda dari masyarakat pada umumnya, apalagi dibawa kemana-mana gitu kan. Dengan memegang senjata itu, maka psikologi seseorang gitu gampang mudah, karena dia tahu ya kalau masyarakat melihat senjata api itu kan kita takut, cemas gitu ya, karena senjata api itu tadi ketika orang menggunakannya kan bisa, kalau digunakan secara kurang terampil gitu ya kan, bisa mengenai seseorang yang baik jarak jauh, jarak dekat gitu bang. Jadi ketika masyarakat melihat senjata api saja gitu ya kan sudah bisa sudah takut, jadi orang memegang itu akan merasa mampu melakukan apapun tadi, nakut-nakuti masyarakat. Baik. Saya ingin kembali ke Pak Yusri. Pak Yusri, yang bersangkutan ini sebelum mengacungkan senjata airsoft gun-nya sempat menabrak pemotor, Pak. Artinya ada pelanggaran juga yang terjadi yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Ini nanti prosesnya seperti apa, Pak? Makanya saya sudah sampaikan bahwa awal kejadiannya adalah menurut keterangan saksi bahwa kendaraan roda 4 ini melanggar lalu lintas dengan masih kondisi merah ya pada saat itu. Ada satu motor kendaraan lewat dan tersenggol. Sebenarnya nggak terlalu ini, tapi tersenggol, jatuh. Kemudian setelah itu coba oleh warga yang ada di sekitar situ, termasuk teman-teman dari ojol itu, coba memberhentikan kendaraan roda 4 tersebut. Yang terjadi adalah pengemudi dari kendaraan roda 4 itu marah-marah, dan bahkan itu yang terjadi seperti viral di media sosial, mengancungkan senjata api. Setelah itu meninggalkan tempat. Nah, ini yang kemudian viral, inilah kemudian kami tim bekerja bersama-sama karena ada terjadi awalnya adalah laka lantas. Nah, ini yang tim laka lantas sedang olah TKP. Yang dilakukan oleh teman-teman penyidik reskrim karena ada senjata api itu terakhir adalah airsoft gun. Ini yang kemudian dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan undang-undang darurat. Makanya kami masih mendalami semuanya. Gitu. Artinya memang juga sempat ada ancaman ketika mengacungkan senjata itu kepada warga saat itu ya Pak Yusri ya? Coba kita lihat yang viral itu, Mas. Ya, yang viral itulah yang kenyataan yang terjadinya seperti itu. Nah, inilah sekarang kita masih mendalami. Kita masih lakukan pemeriksaan. Memang airsoft gun, kalau ada ketentuan, memang penggunaan airsoft gun pun juga itu ada ketentuan untuk olahraga. Makanya ini semua yang akan dijadikan bahan sesuai dengan peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2012 ya, penggunaan senjata api airsoft gun. Karena airsoft gun itu kan dia replika ya, mirip dengan senjata api yang lainnya. Tapi kan dipakai untuk kegunaan olahraga. Ini kan ada ketentuan-ketentuannya. Persyaratan pemilikan senjata api seperti ini pun juga ada aturannya, diatur dalam Perkap 08 2012, Mas. Begitu, Mas. Baik, terima kasih Pak Yusri. Kita tunggu terus perkembangan kasusnya seperti apa. Terima kasih banyak Pak Yusri Yunus, Kabid Humas Polda Metro Jaya, dan Ibu Hazizah, Kriminolog Universitas Budi Luhur. Selamat sore.